Shalom, senang berjumpa kembali dengan saudara di dalam program Pastor Talk. Saya berdoa buat saudara dalam beraktivitas di sepanjang hari ini Anda tetap tenang, tetap di dalam kekuatan Tuhan, dan perlindungan Tuhan itu selalu menyertai dimanapun Anda bersama keluarga sedang beraktivitas. Nah, judul hari ini judul yang menguatkan kita. Jangan takut, perlindungan Tuhan sempurna. Garis bawahi, jangan takut, perlindungan Tuhan sempurna. Ayat yang saya mau bawakan dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Lalu Wahyu 6 ayat 6b dikatakan, jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Kemudian Keluaran 12 ayat 7 dan ayat 13, dan mereka, orang Israel, harus mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhkannya pada kedua tiang pintu dan ambang atas. Dan darah itu menjadi tanda bagimu, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Nah saudara-saudara, memang berita-berita yang kita dengar, yang kita saksikan, dan info-info yang masuk tentunya kita semua sudah menerimanya bahwa bangsa kita sedang berada dalam situasi yang menegangkan. Demo besar yang terjadi, kita bisa melihat fasilitas umum yang dirusak akibat daripada imbas daripada demo tersebut. Lalu ada ketakutan yang mulai melanda di masyarakat karena banyak orang jadi teringat tragedi tahun 1998 dengan segala kekacauan dan penjarahannya. Nah namun, di tengah badai ketidakpastian, firman Tuhan berkata, jangan takut, sebab perlindungan Tuhan itu sempurna. Nah, yang pertama yang menjadi kekuatan buat setiap kita, yaitu dunia ini memang rusak tetapi Tuhan tetap berdaulat. Ingat ini, dunia memang rusak tetapi Tuhan tetap berdaulat. Kejahatan, kekerasan, dan kerusuhan itu adalah realita dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Ya, kita memang hidup di dalam dunia yang sudah korup, yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah mengalami kerusakan sejak jatuh dalam dosa. Iblis itu memang berusaha terus-menerus menjarah, menghancurkan, dan menebarkan ketakutan. Injil Yohanes 10 ayat 10 telah menuliskan, iblis itu ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Namun di atas semuanya, di atas segala sesuatu yang terjadi, ingat, Tuhan tetap Tuhan yang berdaulat. Tidak ada satupun yang luput daripada pengawasannya Tuhan. Makanya Mazmur 91 mengingatkan, siapa yang bernaung dalam lindungan Tuhan, hidupnya aman dalam genggamannya Tuhan. Menguatkan tentunya buat setiap kita. Yang kedua yang menjadi pemahaman buat kita adalah perlindungan Tuhan nyata bagi umatnya. Ya, kita bisa melihat bangsa Israel pada saat di Mesir. Saat itulah saat tulah ke-10 menimpa, semua anak sulung orang Mesir itu mati. Tetapi bangsa Israel, setiap anak sulungnya itu diluputkan dari kematian. Kenapa? Karena ada tanda darah di pintu rumah mereka pada Keluaran 12. Nah maknanya bagi kita, darah Yesus adalah tanda sempurna yang menjagai orang percaya dari kuasa maut. Kita selalu menerima tubuh dan darah Yesus. Bicara tubuh kita itu bicara bait, bicara rumah. Bicara orang Israel luput dari tulah ke-10, itu rumah mereka karena diberikan tanda darah. Nah Anda dan saya makan tubuh dan minum darah Yesus dalam sakramen tubuh darah Yesus, berarti rumah ini, tubuh kita ini terpelihara, dijagai dari kuasa maut. Artinya kita dijagai dari kuasa maut baik di dunia yang sekarang ini maupun di kehidupan kekal pada saat kita meninggal nantinya. Kita tetap dalam penjagaan kuasa darah Yesus. Wahyu 6 ayat 6 bahkan mengingatkan di tengah penghukuman akhir zaman, Tuhan berkata jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Minyak yang kita terima tiap hari yang ada pada kita itu melambangkan Roh Kudus, yang mana Roh Tuhan terus bekerja, Roh Kristus terus bekerja di dalam kehidupan kita. Dan anggur itu melambangkan gambaran daripada darah Kristus. Berarti kita anak-anak Tuhan ini mendapatkan perlindungan secara khusus dari Tuhan. Ini dulu berarti perlindungan Tuhan itu nyata bagi kita, umat pilihannya, umat yang menjadi miliknya Tuhan. Pemahaman yang ketiga adalah darah Yesus itu menjadi tanda perlindungan yang kekal.
darah Yesus menjadi tanda perlindungan yang kekal. Nah, di bumi, darah Yesus itu menjaga kita dari malapetaka dan kejahatan. Kita nih ditandai dengan darah Yesus. Marking darah Yesus ada pada kita, makanya kita ini dijaga dari malapetaka dan kejahatan. Di dalam roh kita, saat orang percaya meninggal, saat kita nantinya pada waktunya kita selesai hidup ini, maka setan pun tidak bisa menjarah, tidak bisa menjamah jiwa kita. Orang-orang percaya itu terjagai. Darah Kristus itu telah membeli kita. Harganya lunas dibayar. Darah Kristus itu membuat kita terlindungi secara sempurna. Dan ingat, malaikat Tuhan itu disediakan Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Kita gak perlu harus kelihatan dengan mata ada malaikat. Gak perlu kita harus merasakan ada merinding, ada rasa dingin dulu dan lain sebagainya membuat kita yakin bahwa Tuhan melindungi. Karena Mazmur, Anda langsung buka Alkitabnya aja, Mazmur 34 ayat 8, percaya perkataan firman bahwa ada malaikat Tuhan yang disediakan untuk berkemah di sekeliling setiap orang yang takut akan Tuhan. Berarti perlindungan Tuhan itu sifatnya bukanlah temporer, tetapi kekal sampai selama-lamanya. Lalu bagian yang keempat, saudara, bagian kita ini, pelajaran yang keempat, bagian kita adalah apa sekarang? Tetap percaya, jangan takut. Saya ulangi, bagian kita adalah tetap percaya, jangan takut. Dunia saat ini boleh gemetar, bangsa boleh kacau, tetapi hati kita harus tetap teguh. Karena Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow, hebat. Catat ayat ini, hafalkan ayat ini. Ingat terus, tetap percaya, jangan takut. Ingat ya, orang percaya yang hidup dalam ketaatan dan berlindung dalam Kristus tidak pernah akan dibiarkan sendirian. Saat badai melanda, iman kita adalah benteng yang menahan panah api daripada si jahat. So, kesimpulannya, saudara-saudara, dunia boleh goyah, kejahatan boleh meningkat, iblis boleh tampak sedang mengamuk, tetapi dengar, perlindungan Tuhan itu sempurna. Artinya, sama seperti Israel diluputkan oleh darah domba, demikian juga kita dilindungi oleh darah Kristus. Artinya, Mazmur 91 adalah janji nyata. Tuhan menjaga kita di dunia sekarang, bahkan sampai kekekalan. Artinya, karena itu, jangan takut, tetap percaya, dan teruslah berlindung. Dan berlindunglah di bawah naungan salib Kristus. So, mari kita berdoa, agar di tengah situasi bangsa yang tidak pasti, kita tidak hidup dalam ketakutan, melainkan kita hidup dalam iman. Karena perlindungan Tuhan itu sempurna, ya dan amin, dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat beraktivitas, tetap tenang, karena Tuhan melindungi Anda bersama keluarga. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.